as-sana'u bil jamili 'alal fi'li al-ikhtiyari. Alhamdulillah kabehane puji. Puji itu adalah kata lain dari as-sana'. Alhamdulillah memiliki sinonim lafaz as-sana', yakni puji-pujian. Atau dalam bahasa lain disebut dengan al-madhu, madah. Madah itu pujian, sama dengan as-sana' atau alhamdulillah. Pujian itu bil jamili 'ala fi'li al-ikhtiyar, yakni dengan sebuah keindahan, sebuah kebagusan terhadap perbuatan yang bersifat ikhtiar. Ikhtiar ini adalah perbuatan yang manusia itu bisa melaksanakannya, melakukannya secara sadar. Itu namanya ikhtiar. Seperti Anda datang ke sini itu ya karena ikhtiar Anda, usaha, karena ada usaha sendiri. Ada sesuatu yang di luar usaha kita, di luar kontrol kita, seperti orang yang gemeteran. Ya, orang gemeteran itu kan di luar kendali. Panjenengan ya, tidak sengaja melihat seumpamanya wanita cantik, terus kemudian bergetar semuanya, ya, berdek semuanya. Nah, itu kan tidak bisa dikontrol. Atau orang yang terjatuh, ya, terpeleset dan sebagainya, itu adalah fi'il atau perbuatan yang di luar ikhtiari. Ya, tapi kalau sesuatu yang bisa kita kontrol, yang kita usahakan, itu namanya ikhtiari. Nah, kita memuji kepada Allah terhadap segala sesuatu yang sudah kita rencanakan. Seperti apa? Ngaji. Nanti setelah ngaji harus bersyukur. Alhamdulillah pagi ini bisa ngaji. Habis makan kan kehendak panjenengan, kehendak kita semuanya. Kita rencanakan sarapan, kita rencanakan makan siang. Sesudahnya memuji kepada Allah. Maka kata para ulama itu betapa hebatnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dalam sehari itu ada berapa doa yang di situ ada kata-kata alhamdulillah. Jadi bukan hanya Fatihah. Ya, Fatihah itu kan diawali dengan alhamdulillah. Atau kalau ayat pertama itu bismillah. Bismillah itu ayatun minha. Ya, karena ulama itu berbeda pendapat. Apakah bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah atau tidak? Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk bagian. Dihitung termasuk satu ayat. Nah, kata alhamdulillah ini betapa Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu pandai bersyukur. Mulai bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi itu betapa banyak doa-doa keseharian atau doa-doa al-maksurat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu mengandung kata alhamdulillah atau alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana. Terima kasih ya Allah. Ya. Segala puji bagimu ya Allah. Atau doa yang lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Itu doa lain dari bangun tidur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku, wa afani fi jasadi, dan jasad saya, tubuh saya menjadi sehat, menjadi segar. Karena kita tidur itu kan, ruh itu kan kemana-mana toh, kemudian setelah itu kembalikan ya bisa bangun, kemudian badannya sehat, terima kasih. Kemudian ketika makan apa? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu juga diiringi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah at'amana, yang telah memberikan makanan, wa saqana, dan memberikan minuman, wa ja'alana, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang muslim. Setelah itu naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada lagi doa itu yang ada pujiannya juga, subhanalladzi, itu maksudnya maha suci Allah. Itu artinya apa? Ketika naik kendaraan, ya harus optimis dulu. Subhanallah itu kan maha suci Allah. Kita tidak tahu nanti bagaimana yang terjadi, apakah di perjalanan selamat atau tidak. Pokoknya dungon bisa. Itu yang diajarkan kepada Nabi, kepada para Nabi ketika akan memulai sebuah perjalanan. Masuk bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, kata alhamdulillah ini wahwa a'ammu minasyukri. Dia ini lebih global, lebih umum dari syukur. Kalau syukur itu berterima kasih terhadap segala nikmat yang telah diberikan. Tapi kalau alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah,
itu yang mengandung syukur, juga mengandung puji-pujian. Puji-pujian itu ya menyampaikan harapan-harapan atau kalimat-kalimat yang indah. Kenapa? Karena li'anna syukra yakunu muqabilan ni'mati. Syukur itu ketika orang itu mendapatkan nikmat. Para ulama dulu itu bahkan ya mengajarkan kisah, mengajarkan teladan ketika mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah pun bahkan ada yang mengatakan alhamdulillah. Ya, seandainya harta itu, seandainya orang itu kebakaran rumahnya atau mungkin hartanya kemalingan, dia masih tetap bersyukur, dikasih nikmat yang lain, jiwanya masih selamat dan sebagainya. Itu masih ada alhamdulillahnya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan betapa luar biasanya orang mukmin itu ketika dia diberi nikmat, fasyakara, dia bersyukur. Kalau diberikan ujian, dia sabar. Jadi keduanya tetap dapat pahala. Sesuatu yang kita anggap buruk pun, sesuatu yang menurut kita itu jelek, kalau kita sabar itu bisa berubah turning point-nya menjadi sesuatu yang baik. Alhamdulillah. Jadi kata syukur atau kata alhamdulillah itu lebih umum daripada asyukru. Ilmun ala dzati al-aliyah atau al-aliyah atau al-uliyah al-muqaddasah. Kata Allah ini adalah sebuah nama atau sebuah zat yang sangat mulia, yang sangat suci. Wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin, yang disembah secara hak. Secara hak ini secara benar. Maka para ulama itu kalau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah. Jadi ada kata haknya. Ya, ay la ma'buda bil haqqi illallah. Jadi karena kalau tidak ada itu, tidak ada kata hak menurut sebagian para ulama yang itu, yang tasawuf, yang ma'rifat, itu nanti ada sesembahan lain. Dan itu tidak hak untuk disembah. Wakilalah diucapkan innahu satemene Allah iku ismullahi al-a'zam. Nama Allah yang paling mulia, ismullahi al-a'zam. Walau yatasamma bihi ghairahu, walaupun yang lain itu menggunakan nama yang lain, ya. Maka Allah itu mengenalkan ada istilahnya asmaul husna, walillahil asmaul husna, yang jumlahnya 99 itu. Ya, barang siapa yang melafalkan atau melantunkan atau membaca asmaul husna dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam sehari paling tidak dia mengucapkan atau membaca asmaul husna dakhalal jannah. Jadi sebenarnya banyak sekali media atau amalan-amalan yang kita perbuat dalam sehari itu yang menjadikan kita ini min ahli jannah. Tapi yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah. Para ulama itu beritanya macam-macam. Paling tidak ya dalam sehari paling tidak itu beliau melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di luar salat. Kemudian disambung dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah. Tapi para ulama kan punya ilmu, beliau memahami kalimat itu dengan filosofis. Raditu billahi rabba, apa? Saya ridho, ya Allah, saya ini ridho, saya ini pasrah, tawakal, billahi rabba, engkau Allah sebagai Tuhan kami. Itu namanya taslim. Itu harus dilafalkan setiap hari dengan penuh filosofis, bukan hanya sekedar keluar dari mulut. Wabil islami dina. Ikhlas sudah, Islam itu sebagai agama kita. Wabil Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Tiga pilar ini. Wabitu billah Allah, kemudian Islam, kemudian Nabi Muhammad, semuanya kita ikhlas. Ikhlas mengikuti, ikhlas al-khudu wal inqiyad, yakni taat, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, kepada agama Islam, kepada Nabi. Itu juga menjadi wasilah. Para ulama itu beritanya seperti itu, baik pagi ataupun sore, ya. Atau bukan hanya waqiah, tapi juga nambah surat Al-Mulk. Al-Mulk juga disebut dengan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang ada surat Al-Mulk dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, maka dia akan selamat dari api neraka dan seterusnya. Amma al-ilahu, adapun kata al-ilah, jadi ada al-ilah artinya Tuhan, bahwa al-ma'bud bihaqqin au batilin. Kata ilah atau Tuhan itu ya
dia bisa disembah dengan hak atau dengan yang batil. Sesembahan, ilahun itu artinya sesembahan. Ini umum. Makanya orang-orang dulu, orang-orang sebelum datangnya Islam, orang-orang kafir Quraisy itu, dia mengatakan ilah. Ilah itu sesembahan, bisa apa saja. Ya, sebenarnya mereka mengetahui bahwa itu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya, seperti berhala, kemudian batu yang mereka ambil, kemudian pepohonan. Ya, jadi tradisinya orang kafir Quraisy dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad itu mereka mengambil sesembahan. Ketika ditanya kenapa, Nabi Ibrahim ini kisahnya ada. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, Azar, pembuat patung, atau dalam pendapat lain dikatakan itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Meskipun kalimatnya abun, tradisi Arab itu abun itu bisa berarti paman, kalau kedekatan emosional itu sangat dekat sekali. Kenapa engkau menyembah patung atau menyembah sesuatu asnam yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya? Mereka jawabannya tidak ilmiah. Kami menyembah ini karena nenek moyang kami menyembah sehingga kami mengikuti. Seharusnya kan jawabannya jawaban yang logis. Ketika ditanya, kenapa menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan bumi, yang menghidupkan saya, wayumitun, dan yang mematikan saya, membangkitkan saya, dan seterusnya. Itu kan masuk akal. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa, menentang Musa itu luar biasa. Dia sudah melakukan segala cara, termasuk dia menyuruh tangan kanannya yang bernama Haman ini, Haman tolong buatkan bangunan yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Nabi Musa di atas langit. Mana sih Tuhannya Nabi Musa? Itu sangat penasaran. Fa'at ya ilahi Musa. Dia sampai didelok ning dhuwur ora ono. Soalnya Firaun itu wis delok ning bumi ya ora ono gitu. Ketika ditanya begitu, jawabannya Nabi Musa adalah dialah Allah yang menciptakan saya dan menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itu Firaun kafir ya. Sudah masuk akal itu. Oh iya ya. Jadi ada keraguan yang nyata itu seperti itu. Ketika Nabi Musa menjawab dengan penjelasan yang logis, Allah itu yang menciptakan saya dan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Firaun dia itu sudah mikir. Oh iya ya, sebelum saya lahir kan bumi ini sudah ada, dunia ini sudah ada. Nah itulah. Kalau ditanya mereka Tuhan kalian siapa? Sebenarnya mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tapi karena mereka menganggap Allah itu terlalu jauh, mereka mengambil sesembahan yang dengan tujuan untuk menjadi perantara. Nah ini kan syirik. Gitu. Kenapa kamu? Karena Allah itu terlalu tinggi, tidak bisa dijangkau. Sehingga kami menjadikan berhala ini sebagai sesembahan, wasilah. Nah, itu kan tidak boleh. Ya, nah itu istilahnya disebut dengan ilah, bisa hak, bisa batil, sesembahan. Kata sesembahan itu kan umum. Ya, orang Arab dulu itu orang kafir Mekah itu kalau pulang dari perjalanan nemu batu yang bagus dibawa pulang, batunya bagus dibawa pulang, ditaruh rumah dijadikan sesembahan. Besoknya lagi kalau dia keluar rumah nemu yang lebih bagus, yang lama dibuang, diganti sama yang lebih bagus. Itu kan tradisi jahiliyah seperti itu. Ada patung, kemudian yang diukir, kemudian ada pohon yang besar sekali itu dijadikan sesembahan, ya, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Itu kan ada yang dari batu, ada yang dari semacam logam, ada yang dari pohon. Nah, itu namanya ilah, itu sesembahan. Ya kalau Allah itu ya khusus. Yutlaku 'alallahi wa 'ala ghairihi. Jadi kata ilah itu disandarkan kepada Allah dan selain kepada Allah. Rabbi ayat tegese ar-Rabbi al-Malik was-Sayyid al-Ma'bud wal-Muslih wal-Mudabbir wal-Jabir wal-Qaid. Kata Rabb, yakni Tuhan. Tuhan itu secara definisi ya, secara bahasa dia memiliki banyak arti. Al-Malik yang memiliki. Kayaknya kemarin sudah dijelaskan sama Pak Yaya. Al-Malik itu yang memiliki, kemudian was-Sayyid ya, yang menjadi tuan, yang menjadi pimpinan. Al-Ma'bud ini yang disembah, wal Muslih yang memperbaiki semua kondisi, bukan hanya manusia tapi juga kondisi seluruh alam. Wal Mudabbir dan yang mengatur, Mudabbir. Jadi Rob itu juga Mudabbir. Kalau Rob atau Tuhan tidak Mudabbir, tidak bisa disebut Rob. Bagaimana bisa? Tuhan kok tidak bisa mengendalikan cuaca itu bagaimana?
Tuhan kok tidak bisa mengendalikan asteroid yang jatuh ke bumi itu bagaimana? Semua ini kan atas apa? Atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang mengatur adalah Allah. Allah itu al-mudabbir. Rinciannya. Kalau umumnya Roh. Maka tidak mungkin malam mendahului siang. Ya, atau matahari overlap dengan bulan. Dalilnya mana? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Kemudian waqtullun fi falaki yasbah. Setiap falak, setiap setiap galaksi yasbahun sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Itu kan kalau Anda belajar geografi, ya kan, atau ilmu tentang alam, perbintangan, itu kan sudah diatur semua. Sudah sesuai dengan garis edarnya. Nah, di surat Yasin itu ada lasyamsu, tidaklah matahari yang baghilaha an tudrikal qamar. Tudrika itu artinya nyelip, ya, matahari tidak akan overlap kata saya tadi, mendahului dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Lain itu malam, sabiqun itu balap. Ya, tidak akan mendahului an-nahar. Itu. Ya, Yasin surat berapa itu ya? Jadi itu sesuatu yang mustahil. Jadi yang jomblo-jomblo ini seumpamanya Anda mustahil mendapatkan seseorang, ya, kasih aja dalil cintamu seperti surat Yasin ayat sekian. Terus tulis lasyamsu yanbaghilaha, tidaklah mungkin matahari menyusul rembulan atau mungkin siang mendahului malam, karena itu mustahil seperti surat Yasin itu tadi. Jadi kan sedikit ilmiah. Jadi Allah itu al-mudabbir, yang mengatur cuaca, yang mengatur angin dan sebagainya. Termasuk ini pandemi ini, itu kan yang mengatur Allah. Nanti kalau hilang-hilang sendiri ya karena Allah. Kok moro-moro virusnya, wabahnya hilang ya, entah kemana, ilmuwan juga ada habis pikir seumpamanya. Tiba-tiba hilang semua, hilangnya kemana ya itu sudah diatur sama Allah. Makanya tadi itu, raditu billahi robba, itu pasrahkan semua. Wabil islami dina dan seterusnya itu pasrahkan semua. Apa yang terjadi pasrahkan semua. Wal jabir, dan Allah yang mempunyai otoritas, ya, Allah yang mempunyai otoritas. Wal qaim, dan Allah yang memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar. Fihi makna rububiyah wa tarbiyah wal inayah. Kata Rob itu memiliki makna rububiyah, sifat ketuhanan. Kemudian sifat tarbiyah, yakni sifat yang mengayomi, ya, sifat yang mengatur semuanya. Wal inayah, dan ada pertolongan bil makhlukati terhadap semua makhluk. Semua makhluk tanpa terkecuali, bukan hanya manusia, tapi juga al-alamin. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Semua alam semesta, bukan hanya alam manusia, bukan hanya alam binatang, tapi juga tumbuh-tumbuhan, tapi juga alam gaib. Itulah yang dimaksud Rabbil Alamina. Maka di situ kata Rob. Rob itu yang mengatur semua alam. Tidak menggunakan lafaz alhamdulillahi ilahul alamin. Ilah kan sesembahan. Sesembahan semua alam. Tidak, kata Rob di situ Rabbil Alamin. Rob itu termasuk mengatur semua tadi. Ya, bagaimana semesta ini sampai semua galaksi itu sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Al-alamina, jamu alamin. Alamina ini jamak dari kata alamin. Wahuwa, apa yang dimaksud dengan alam? Kullu mawjudin siwallah. Semua yang ada kecuali Allah. Allah itu wujud, tapi tidak termasuk dari al-alamina ini. Jin itu wujud, tapi bagi kita tidak tampak. Bagi sebagian orang tampak. Tapi bagi Allah, Allah itu mempunyai sifat al-basir, ya, yakni maha melihat. Maka dalam akidah Asy'ariyah, melihatnya Allah itu jangan disamakan dengan melihatnya kita. Oh, Allah melihat, kita juga melihat. Terus bedanya apa? Bedanya adalah Allah itu melihat segala sesuatu, ya, baik yang zahir maupun batin, yang tidak tampak. Tidak tampak itu seperti Allah melihat sesuatu yang tampak, ya. Tapi kalau manusia, indra penglihatannya sangat terbatas. Kita butuh yang namanya perantara, kita butuh yang namanya alat, ya. Seperti saya menggunakan kacamata, kalau nggak pakai alat ini, ya, maka blur semuanya. Contoh dari kejauhan juga nggak kelihatan. Itu Pak Afa, ini tampak Pak Afi seumpamanya.
ya kan? Tidak jelas gitu. Apalagi di malam hari di kegelapan malam sudah tidak kelihatan, maka butuh yang namanya center sehingga manusia itu bisa melihat. Jadi jangan disamakan sifat melihatnya Allah, sifat ngomongnya kalam, ya berbicaranya Allah itu bagaimana, kemudian berbicaranya manusia seperti tidak bisa disamakan. Jangan terus dibayangkan Allah itu memiliki suara. Jangan dibayangkan kalau kita butuh yang namanya organ, yakni mulut untuk berbicara, maka Allah tidak seperti itu. Bagaimana? Ya bukan seperti itu. Terus muncul lagi bagaimana? Ya bukan seperti itu. Terus kayak gitu. Makanya para ulama itu kalau semakin pandai ulama itu akan digoda oleh setan tentang eksistensi Gusti Allah. Makanya para ulama terus diseliwerno, gitu ya, kalau TV dan koran itu sebenarnya biar tidak diganggu setan sebenarnya. Makanya perbuatan ulama itu ada alasannya. Ya, jadi kalau jalan-jalan dan sebagainya itu biar tidak muncul pertanyaan-pertanyaan Allah sekarang sedang apa ya? Apakah Allah sedang bersemayam di arus, bersemayamnya seperti apa? Apakah seperti seorang raja yang hidup di singgasana? Wah itu bahaya ya. Dalam ilmu tauhid itu tidak boleh dibayangkan seperti seorang raja yang duduk di Allah kan tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Tidak mungkin. Gitu. Seperti Allah itu maha besar. Besarnya seberapa? Oh ini jebakan. Nanti kalau kita mengukur besar itu dengan sebuah jisim, dengan sebuah fisik, enggak boleh karena Allah tidak berfisik. Gitu. Kalau kita kan berfisik, maujud. Jadi itu penting. Nah, ketika mengkaji seperti ini, maka para ulama memberikan penjelasan. Wa huwa kullu maujudin siwallah. Segala sesuatu yang ada kecuali Allah. Wa huwa anwa'u, macam-macam. Ka'alamil insani seperti alamnya manusia. Sekarang ini kita berada di alam dunia, kita ini berinteraksi dengan sesama manusia. Wal hayawani dan hewan, ya, dunia binatang apa? Fauna ya, fauna dunianya mereka sendiri. Wan nabati dan tumbuh-tumbuhan. Wal dzurri wal jinni, termasuk alam gaib ya, situ ada setan, jin, iblis dan sebagainya. Walafzul alami dan lafaz alam ismu jinsin la wahidalah. Ya, nama sebuah jenis yang tidak ada tunggalnya min lafzihi, tidak ada bentuk mufrad. Mislu rahtin wa qaumin. Satu lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Sifatani lillah. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua sifat miliknya Allah. Mushtaqatani minar rahmah, yang diambil, yang diserap dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari kata apa? Ar-Rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Lau hadda fi kulli minhuma ma'nan mu'ayyanan. Ar-Rahman sighatun mubalaghatun. Ar-Rahman itu mubalaghah, yang banyak pengasihnya, yang sangat pengasih. Di makna azimur rahmah, yang agung kasih sayangnya. Agung sekali Allah itu betapa sayang sama kita. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, suatu ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, karena Allah tahu betapa Nabi Muhammad itu cinta kepada kita semuanya. Wahai Muhammad, saya tahu betapa engkau mencintai umatmu. Kalau engkau mau mulai hari ini, kata Allah, saya pasrahkan semua urusan umatmu kepadamu. Itu diberikan hak eksklusif. Nabi Muhammad itu diberikan, ditawari hak eksklusif oleh Allah untuk menentukan nasib kita. Kalau Rasulullah mau, pasti kita semuanya akan selamat, bahagia, dan seterusnya. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Ya Allah, saya memang mencintai umatku, tapi saya tahu engkau lebih mencintai semua umat manusia. Berarti Rasulullah saja sayang kepada kita, itu pasti. Tapi Rasulullah juga paham betapa Allah itu adzamur rahmah, yang sangat agung sekali kasih sayangnya kepada kita. Betapa banyak orang korupsi, betapa banyak orang meninggalkan sholat, bermaksiat, Allah masih sayang kan? Masih diberi oksigen, masih diberi makan, masih hidup dan sebagainya, masih bisa ketawa, masih bahagia. Itu saking Allah itu nunggu orang itu untuk bertobat, itu saking sayangnya. Ya, wa huwa ismun amun fi jami' anwa'ir rahmah. Jadi Ar-Rahman itu umum. Semua kasih sayang Allah itu meliputi segala hal.
bukan hanya materi ya, tapi juga hati yang tenang, pikiran yang tenang, kemudian kehidupan yang layak. Wa aksarul ulama ala anna rahman ismun mukhtasun billah azza wa jalla. Menurut kebanyakan ulama, kata rahman ini sebuah nama atau sebuah isim yang khusus bagi Allah. Wala yajuzu ayyusamma bihi ghairuhu, tidak boleh melabeli yang lain itu dengan ar-rahman. Ya, ini hanya milik Allah. War-rahim bermakna daimur rahmah. Kalau ar-rahim itu daimur rahmah. Rahim sama dengan rahmat yang abadi. Atau rahmat yang abadi. Kalau dalam tafsir Jalalain itu diterangkan ar-rahman ini umum, baik muslim maupun non-muslim ketika berada di dunia. Tapi kalau ar-rahim khusus kasih sayang Allah kepada muslim ketika di akhirat. Okay. Jadi saya ulangi, ar-rahman ini menurut pendapat para ulama adalah kasih sayang Allah secara umum. Semua makhluk ketika berada di dunia, baik muslim maupun non-muslim. Ada orang non-muslim kaya, hidupnya enak, itu ya karena rahmatnya Allah di dunia. Tapi nanti ketika di akhirat itu berlaku ar-rahim, ya, kasih sayang Allah di akhirat khusus untuk orang-orang muslim. Ini sudah jelas. Seperti contoh di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, dan seterusnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada itu selama-lamanya, forever, ya. Bagi siapa? Orang-orang yang mukmin. Nah, itu namanya daimur rahmah. Walau kana fi ittisafihi ta'ala bi rabbil alamin tarhi, qaranahu birrahmanir rahim. Jadi kata ar-rahman ar-rahim, ar-rabbil alamin disambung dengan ar-rahmanir rahim. Jadi rabbil alamin itu kan rob itu kan tadi macam-macam ya. Allah itu sebagai mudabbir yang mengatur, al-jabir yang punya otoritas. Otoritas ini kan bukan hanya sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif bagi manusia, itu juga kehendak Allah. Al-Jabir, Allah yang maha memaksa, seperti apa? Contohnya seperti terjadinya bencana alam. Itu juga satu sisi dari sifatnya Allah. Ya, implementasi dari sifat Al-Jabir yang maha berkuasa. Ya, Allah memberikan wabah, memberikan bencana, itu Al-Jabir. Ya, kalau Al-Muslih itu yang memberikan kemaslahatan bagi semuanya, ini yang positif. Al-Mudabbir yang mengatur keseimbangan semuanya, semuanya seimbang, semuanya selaras. Al-Malik yang memiliki, ya, yang merajai, yang memiliki semuanya, semuanya adalah milik Allah. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi raja di hari akhir. Ayat ke Maliki Yaumil Hisab, Allah yang menjadi raja di hari perhitungan. Perhitungan Yaumul Hisab. Kapan Yaumul Hisab? Setelah semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, manusia menunggu antri untuk dihisab amalnya. Kalau orang itu baik, ya, maka dia termasuk golongan kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dia menerima tangan apa ini kitab atau catatan amalnya, rapotnya dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau dapat rapot diterima tangan kanan, nanti hisabnya gampang, cepat, langsung masuk surga, golongan kanan. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi sahumin rahamin. Kelompok kiri yang menerima rapotnya dengan kiri, sudah bertanda jelek, alhamdulillah, fi sahumin rahamin. Nanti dia masuk ke tempat yang sangat panas, tempat yang sangat mendidih, yakni neraka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya, maksudnya diberikan kitabnya di belakang punggungnya, maksudnya ya enggak layak gitu lah ya, kayak uang itu kayak itu diuncalno. Ini tanda-tanda orang yang celaka. Tapi orang mukmin itu sejak dia sakaratul maut, sejak dia di alam kubur, dia sudah bisa melihat tempatnya nanti berada di mana. Wis ketok-ketok. Surga itu wis ketok-ketokan. Nah, itu yaumul hisab. Tapi nanti ada ulama, para wali Allah, kekasihnya Allah itu yang saking banyak amal kebaikannya itu lolos dari hisab, itu juga ada kalau Allah itu berkehendak. Semua amalannya baik kok.
Para ulama dulu itu ada quote itu di mana di Instagram. Ulama dulu itu saking minimnya dosa itu bisa diingat oleh beliau. Nah, contoh saya seumur hidup dosa saya cuma 10. 10 itu mungkin ya, mungkin geremeng dalam hati, tidak cocok dengan orang, terus ada perasaan dongkol satu. Kita sudah berapa banyak mengadakan majelis riba dan sebagainya. Ya. Belum lagi sengaja nolong dan sebagainya, ngumpat atau apa, mencari aib orang lain. Itu ulama itu saking sedikitnya dosa. Saya bisa menghitungnya seumur hidup, mungkin cuma 10 kali. Dan itu pun satu dosa tadi sudah saya istighfari 10.000 istighfar. Jadi tidak ada dosanya karena orang istighfar itu fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Luar biasa itu para ulama, para wali Allah. Tadi dosanya banyak. Tapi kalau orang-orang yang suci itu seperti itu, hisabnya itu sangat ringan. Nggak perlu lama. Kalau menurut ulama itu antrian di padang mahsyar itu cepat. Nggak lama, ya ada yang mengatakan seperti waktu duha itu siang itu sudah selesai. Bayangkan miliaran orang dihisap sebegitu cepatnya. Betul. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang Muslim itu dia sudah tahu tempatnya di mana, dia harus masuk kemana, dia sudah kelihatan. Karena dari kejauhan atau dari surat Al-Ma'arij, ya, tempat yang tinggi ya, antara surga dan neraka itu padang mahsyar itu sudah kelihatan. Orang mukmin itu dari kejauhan ketok wajah putih. Sedangkan orang-orang non-muslim otomatis tidak pernah sholat. Kalau tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, wajahnya tidak bercahaya, tidak bisa terdeteksi. Ya, bayangannya seperti itu. Jadi para ulama itu diantara tipsnya beliau adalah para ulama itu membayangkan nanti kejadian di padang mahsyar itu seperti apa. Dibayangkan ke saiki, karena itu nanti akan menambah keimanan kita. Nanti itu seperti ini. Orang itu akan dibangkitkan sendiri-sendiri, gak sempat boleh koncone karena masing-masing sibuk, gak sempat kumpul dengan keluarganya, masing-masing itu akan antri jalan sendiri-sendiri di padang mahsyar. Ya, wal mukafaatu lan kang nyukupi, wal jazau lan yang membalas alal amal yang atas pira-pira amal. Jadi nanti akan ada hari pembalasan. Sekecil apapun kebaikan dibalas. Sekecil apapun kejelekan juga akan dibalas. Paman yang amal sekolah terrote, paman yang amal sekolah terrote, syar'i. Wal amru kulluhu fi jembarno rizki. Allah itu yang melapangkan rizki kita. Tapi di satu sisi Allah itu al-qabid. Al-qabid itu apa? Yang menyempitkan rizki. Kadang kita ini rizkinya lancar, kadang rizki kita ini seret, yaitu berarti sifatnya Allah. Nek terus kayak dulu kan berarti kita pasrah gitu loh. Ketika ekonomi kita sulit, ya berarti Allah itu sedang al-qabid atau al-mani'. Al-mani' yang mencegah, ya. Kita mau apa ternyata tercegah, nggak jadi semuanya. Mau ikut tes CPNS semuanya ya nggak jadi, tidak sesuai dengan hajat kita, ya berarti al-mani'. An-nafi yang memberikan manfaat, semuanya. Ad-dharu yang memberikan bahaya, ya kan, memberikan musibah dan sebagainya. Al-mutakabbir yang maha sombong, maha angkuh, yang maha besar. Oh berarti kita nggak boleh sombong, karena al-mutakabir itu bajunya baju kebesaran Allah, maka manusia tidak boleh ya memakai baju kebesarannya Allah dan seterusnya. Itu kita harus mengetahui asmaul husna, sifat-sifatnya Allah. Kalau sifat-sifatnya Allah sudah dirumuskan jumlahnya 20, wujud, kitab, mukhalafatul awadisi. Nah ini sejak zamannya Rasulullah tidak ada syair seperti ini. Baru para ulama-ulama membuat panduan syair seperti ini, ulama Asy'ariyah atau Aswajah, biar kita ini tidak salah memahami Allah. Nah Wahabi itu kan karena tidak belajar seperti ini akhirnya salah paham memahami agama. Dikiranya orang yang berbuat dosa itu sudah keluar dari agama Islam. Ini kan bahaya. Padahal Rasulullah itu adalah memasukkan orang yang di luar. Tapi kalau kerjaannya Wahabi, mengeluarkan orang yang di dalam.
Maksudnya wis Islam ditokno kok Islam dengan label apa? Kafir. Kafir di kafir loh. Betapa sedihnya Rasulullah. Padahal Rasulullah apa? Ingin memasukkan semua yang ada di luar. Gitu loh ya. Kenapa? Karena janggal memahami agama. Salah satunya adalah kita berangkat dari memahami sifat-sifat Allah, wujud, kita pokok, mukhalafatul lil hawadisi, tiamu binafsihi. Itu karena betapa hebatnya ulama itu biar kita ini tidak salah memahami sifatnya Allah. Dan itu diajarkan di musola-musola sejak kecil dikenalkan. Itu luar biasa. Kita harus bersyukur dan harus kita ngajeni biar kita ini memahami agama itu dengan logika yang benar. Jadi Allah biswa Rabbi farfa'na bi barakatihim. Allah salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kulladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqdahani ya rabbi dil mustafa balil maqasidana أمانا يا واسع الكرم لفرسة الأنف يا عر الوباء الحظيم المصطفى والمرتضى صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وعافيتها وعلى آله وصحبه وسلم.